warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa kembali bersama Ibu Dwi dalam pembelajaran Sejarah Peminatan kelas 10. Hari ini kita akan membahas jawaban soal latihan di sumber sejarah ya, yaitu di unit 2 pada modul 2. Setelah kita membahas di modul 2 yaitu tentang sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai peristiwa, dan tujuan sejarah, kini kita beralih di unit 2 yaitu tentang sumber sejarah. Ya. Nah, hari ini kita akan membahas soal di unit 2. Pertanyaan nomor 1, apa yang dimaksud dengan sumber primer? Nah, sumber primer ini adalah sumber yang didapat dari secara langsung pengalaman orang yang mengalami peristiwa sejarah itu ya, atau dengan kata lain sumber primer ini adalah sumber sejarah yang didapat dari orang yang mengalami langsung dari peristiwa sejarah itu, seperti misalnya sejarah tentang pemberontakan G30 SPKI. Nah, yang mengalami langsung adalah Jenderal Nasution. Nah, karena beliau adalah saksi langsung dari peristiwa sejarah G30 SPKI yang masih hidup. Kemudian, apa yang dimaksud dengan sumber sekunder? Nah, sumber sekunder ini adalah sumber sejarah yang didapat dari orang yang tidak mengalami secara langsung peristiwa sejarah itu. Misalnya Bu Dwi. Nah, Bu Dwi ini adalah sumber sekunder ya, karena Bu Dwi menceritakan peristiwa sejarah tentang kemerdekaan Indonesia pada tahun 45, karena Bu Dwi tidak mengalaminya, tetapi misalkan karena berdasarkan literatur atau mungkin membaca tentang buku sejarah, maka Bu Dwi menceritakan sejarah tentang kemerdekaan Indonesia tahun 1945, maka Bu Dwi itu adalah sumber sekunder gitu ya. Atau misalnya nih, kalian melihat peristiwa sejarah tentang sejarah tentang reformasi ya. Nah, misalkan dulu ada di tahun 98 itu peristiwa reformasi. Nah, kalau misalkan kalian mendengarkan langsung dari si tokoh yang terlibat dari peristiwa reformasi, misalkan mahasiswa yang terlibat dalam peristiwa reformasi itu, kemudian kalian menyampaikan kembali ke orang lain, nah kalian itu adalah sumber sekunder. Nomor 3, apa yang dimaksud dengan sumber tersier? Sumber tersier ini adalah sumber sejarah yang berupa buku-buku sejarah. Jadi misalkan nih modul ini adalah sumber tersier ya. Apa yang dimaksud? Jelaskan jenis-jenis sumber sejarah. Nah, sumber-sumber sejarah ini dilihat dari berbagai macam ya. Kalau dilihat dari peninggalan sejarahnya ya, yaitu dibagi menjadi 2. Yaitu ada sumber lisan, sumber sejarah secara lisan maupun sumber sejarah secara tulisan. Ya. Kemudian bagaimanakah masyarakat praaksara mewariskan tradisi sejarahnya? Karena masyarakat praaksara ini belum mengenal tulisan, maka dia mewariskan tradisi sejarahnya melalui secara lisan ya. Bisa melalui cerita-cerita ya dan lain-lain. Sama seperti legenda. Nah, legenda ini termasuk sumber yang didapat dari masyarakat praaksara. Misalkan legenda terjadinya Danau Toba, kemudian legenda legenda peristiwa Banyuwangi ya, atau legenda Surabaya. Nah, ini tetapi mereka masih membuat praduga saja ya tentang peristiwa sejarah itu. Nah, kalau misalkan masyarakat praaksara ini adalah masyarakat yang belum mengenal tulisan, hidup secara bertanam atau atau tinggal di goa-goa. Nah, ini mereka meninggalkan tradisi sejarahnya melalui tulisan. Tapi ada juga yang melalui simbol-simbol ya, seperti yang tertuang dalam goa-goa ya, mereka menuliskan simbol-simbol ya di goa-goa setelah mereka mengalami peristiwa. Nah, itulah awal cikal bakal terjadinya masyarakat praaksara.
Nah, sekarang kita bahas pilihan gandanya ya. Nomor 1, sumber sejarah dibagi menjadi 3, antara lain kecuali A. Sumber dokumenter, B. Sumber artefak, C. Sumber lisan, D. Sumber informasi. Nah, kalau sumber lisan ini kan tadi ada secara peninggalan sejarahnya ya, ada sumber lisan dan sumber tertulis. Sementara sumber dokumenter, artefak itu termasuk juga sumber sejarah. Maka yang bukan termasuk sumber sejarah adalah sumber informasi ya. Sumber informasi itu berita ya. Nah, itu adalah yang aktual. Sedangkan kalau sejarah ini tidak aktual ya. Kemudian nomor 2, laporan, surat-surat, surat kabar, notulen rapat merupakan sumber A. Sumber dokumenter, sumber artefak, sumber lisan, atau sumber informasi. Nah, karena ini secara tertulis ya, dan kemudian tulisan penting ya, maka disebutnya sumber dokumenter ya. Nomor 3, catatan pribadi merupakan sumber A. Sumber dokumenter, artefak, lisan, atau informasi. Nah, ini masih ya sumber dokumenter. Istilahnya kalau sumber dokumenter ini adalah sumber secara tertulis ya. Prasasti, candi termasuk sumber. Nah, prasasti, candi ini termasuk sumber apa? Sumber dokumenter, artefak, lisan, atau informasi. Ya, sumber artefak ya, karena dia berupa bangunan ya, bangunan atau bentuk-bentuk peninggalan sejarah ya, seperti batu-batuan ya, batuan-batuan secara tertulis. Nah, ini sumber artefak. Nomor 5, sumber sejarah berdasarkan bahannya meliputi A. Bukti tertulis, bukti tidak tertulis, bukti tertulis dan tidak tertulis, D. Bukti sejarah. Berdasarkan bahannya ini adalah mungkin bukti tertulis dan tidak tertulis ya. Yang C ya. Nomor 6, kesaksian dari seorang saksi dengan mata kepala sendiri atau saksi dengan menggunakan panca indera lain atau dengan alat mekanis yang hadir pada peristiwa itu, yaitu saksi pandangan mata, dinamakan sumber. Nah, dia mengalami secara langsung ya, maka disebut sumber primer ya. Yang A ya. Nomor 7, kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi pandangan mata seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan adalah ya sumber sekunder. Yang B, merupakan sumber yang berupa buku-buku sejarah yang telah disusun di mana si pengarang tidak melakukan penelitian langsung, dinamakan sumber ya pasti sumber tersier ya. Mata uang termasuk sumber sejarah, merupakan sumber artefak sejarah primer atau tersier. Karena dia itu peninggalan sejarah ya, maka disebut sumber artefak ya. Nomor 10, bangunan bersejarah masa silam adalah makam. Makam Islam tertua adalah makam Fatimah binti Maimun. Makam termasuk sumber artefak ya. Baik, sampai di sini perjumpaan kita. Semoga kalian bisa memahami apa yang terkandung di dalam modul 2. Setelah itu, selamat, kalian sudah layak untuk melanjutkan modul 3 sejarah kelas 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.